apakah mungkin kehidupan mahasiswa di Tulungagung itu hedonis? Oke, menarik ini sebenarnya. Kalau kita ngomong apakah mereka hedon atau tidak, yang saya lihat itu justru mereka itu berusaha makso hedon. Itu yang kebanyakan terjadi. Karena oke-okean wong wae dhewe untuk mengejar gaya hidup sing ngono sampai apa dulu. Aku belum lihat risetnya. Apakah itu benar atau tidak? Tapi Atau sesuai itu. dari kacamata Papa Dimas. Nah. Halo Papa, kembali lagi di podcast Duo Papa. Kali ini kita sesuai dengan keresahan Papa Ian ini. Nah. Papa Ian punya keresahan. Apa keresahannya Papa Ian? Rasanya kita sudah kembali ke Tulungagung dari sekian lama merantau. Oke, hidup pikuk metropolis. Tulungagung yang dulunya seperti apa, sekarang seperti apa. Oh. Gimana Pak Bos? Tuh. Nah, terus kita kan sudah bersama narasumber yang sama-sama perantauan sebenarnya. Oh, oke. Sama-sama nggak pernah pulang. Sama perantauan. Nah, keresahan Papa Ian tadi itu adalah kehidupan mahasiswa. Kehidupan mahasiswa di Tulungagung ini terutama ya, Bos. Betul. Kehidupan mahasiswa di Tulungagung ini apakah masih sesuai dengan rule akademis ataukah ke arah hedonis? Nah, ini kan, indikasi ini kan enak. Karena yo menurut saya yo mahasiswa saya iki yo apa enak sing duwe sing gawe sepatu wedhus 150 apa enak. Piye? Keren, larang-larang. Oh, Terus mari ngono handphone yo kapal-kapal kabeh. Ya, Dik. Gaya metropolitan kan lho. Oke. Sebelum ke arah situ, kita langsung perkenalkan narasumber langsung dari Chicago. Wah. Yaitu Papa Dimas. Sore. Halo Mas. Sahabat lama saya dulu. Oh, reuni gini. Oh iya. Reunian setelah sekian tahun. Dipertemukan di podcast Duo Papa. Betul, wong telu biasanya kan sing nuru sing siji setan. Iblis gitu. Iblis provokatif. Sing tukang teko dhewe. Oke. Aku sih penasaran aku ndak iso teko. Jadi tak transfer rono kok tekoan. Jadi pakai telepati nih. Oh, Oke. biasanya Ini ada garis imajiner tidak terlihat gitu transfer. ya paribasanya ini kalau bisa muda. Heeh. Kenapa harus di? Kenapa? Kalau bisa muda. Jadi kok kayak bahasanya kudu 3 arah linear Oh, ini. asik. Malah pinter ya Chris. Linear ku malah ada konflik lah. Kan aslinya iso ngene, tapi jarane. Oh iya. Complicated. Seperti hubungan Papa Ian dengan Papa Dimas, complicated. Oke. Nah, langsung saja ke perting ini. Nah, menurut Papa Dimas, wah sih seorang praktisi akademis pol-polan nih gitu. Ini lho. Iya. Tekoan dhisik kira-kira tulung minggu saiki koyo apa? Oke. Kalau kita ngomong Tulungagung sekarang, sama dibandingkan pada saat kami masih di sini Ya, dulu. masih muda. 2007 7 2008. Oke. Beda. Banyak sekali terjadi perubahan di sini dan setiap kali fase perubahannya itu benar-benar kerasa. Apalagi buat yang nggak pernah pulang ya. Oke. Karena bisa dihitung ya, kita belum tentu sebulan sekali pulang masalahnya. Dia mah masih sering. Saya yang hampir nggak pernah pulang. Ya, Bisa oke. 3-6 bulan sekali baru pulang. Dan kalau sekarang sih ada stay di sini dulu. Ada banyak sekali perkembangan luar biasa. Yang paling gampang aja deh. Dulu kita anak-anak luar, Oke. anak-anak Tulungagung yang dia stay ada di luar. Nyari tempat buat nongkrong sekedar ngumpul sama temen susah. Wilkom. Wih, zaman kapan, Bos? makanya sekarang opsinya banyak gitu Ya, loh. ya. Anak-anak sekarang yang mahasiswa Tulungagung yang di luar mereka nggak ngalamin kayak begitu. Itu dari sektor Itu dari sektor bagaimana kita bisa pulang dan fasilitas-fasilitas yang ada di sini Oke. gitu. Belum dari sisi-sisi yang lain juga di Ekonomi. sini. Ekonomi, kemudian Pendidikan. pendidikan,
mulai merangkak naik ya, terutama untuk Oke. pendidikan tinggi mulai merangkak naik sekarang ini di kawasan Tulungagung Raya. Tapi dari sisi kehidupan yang ada di dalamnya pun saya justru melihat ada mulai pengaruh influence dari berbagai orang di berbagai kota. Saya rasa ini bagus sebenarnya, cuman memang harus disikapi dengan bijak. Jangan sampai kemudian nanti menimbulkan golongan ABCD atau kalau nggak gitu golongan ini, golongan penduduk asli dan tidak non penduduk asli kayak gitu. Karena gesekan-gesekan itu di kota-kota pendidikan itu juga banyak gitu kan. Jangan sampai itu yang kemudian juga terjadi. Nah, itu gue nyari kata pribumi dari tadi susah ya Pak ya. Terus ngomong-ngomong, apakah kehidupan di Tulungagung ini sudah siap apa belum dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu? Kesiapan dari sisi apa dulu nih Mas? Kalau kesiapan dari sisi perekonomian, saya justru kalau melihat, kalau misal kita harus benar-benar melihat data, apakah perekonomian di Tulungagung benar-benar makmur atau tidak? Indikator makmurnya apa? Apakah indikator makmur hanya terlihat dari orang yang seliwar-seliwar pakai mobil, orang yang ngopi setiap hari, setiap minggu di kafe-kafe? Apakah hanya itu indikatornya? Padahal belum tentu juga kalau kita melihat indikator kehidupan masyarakat yang ada di sini makmur atau tidak, jangan dilihat dari situnya. Walaupun memang ada banyak sekali anak-anak muda yang sudah memulai bisnis di sini. Tapi apakah itu kemudian bisa menjadi sebuah trigger bahwa oke, Tulungagung sekarang makmur? Enggak, belum tentu. Gitu. Jadi setelah itu terus geser ke kehidupan mahasiswanya. Ini menarik. Berarti bener. Apa sih dia urung bilang makmur, tapi lama mahasiswa ini makmur. Wah. Ini agak-agak tricky nih sebenarnya pertanyaannya ya. Oke, apakah memang semua mahasiswa makmur? Kita ngomongin mahasiswa Tulungagung, ada dua definisi besar yang harus benar-benar dilihat. Iya, di cluster nih ceritanya. Pertama, mahasiswa asli Tulungagung yang dia memang benar-benar stay di Tulungagung dan mengikuti pendidikan di Tulungagung. Dan yang kedua adalah mahasiswa Tulungagung yang dia memilih untuk melaksanakan pendidikan atau kuliah di kota orang. Ini dua hal yang berbeda. Ini baru dari Tulungagung. Dan kluster yang ketiga adalah anak-anak pendatang di Tulungagung. Gitu. Kalau kita lihat di Tulungagung, disparitasnya bahasa gue tinggi banget ya. Bro. Disparitas. Berusaha. Ya kan ya, bukan untuk menenangkan. Nyingkran deh. Jadi perbedaan antara di Tulungagung sendiri, alumni SMA dan sekolah-sekolah yang ada di Tulungagung itu sebenarnya kepecah jadi dua. Mereka yang kuliah atau stay di Tulungagung dan di luar Tulungagung. Kayak gitu. Dan ini boleh dibilang nggak sih sebenarnya? Boleh, sangat boleh sekali. Sebenarnya mungkin anak-anak yang angkatan kita juga paham nih, ya. Kalau di Tulungagung pun perpecahan pemikiran itu sangat terasa di kalangan mahasiswa. Contoh misalkan anak-anak Tulungagung yang dia kuliah di luar Tulungagung itu akan mungkin di semester 1, semester 2 mereka masih mau gabung sama teman-temannya yang ada di sini. Tapi ketika sudah masuk ke semester lanjut, tunggu dulu. Kita lihat dulu nih siapa lu. Pemikiranmu seperti apa? Buat apa kita harus ngikutin untuk menjadi kerdil? That happen. Karena itu juga pernah terjadi sama saya juga. Untuk membatasi tidak bergaul dengan teman-teman yang ada di sini karena kita merasa kita ngomong A, dia nyambungnya Z. Gitu. Disparitas itu apakah dipengaruhi oleh gaya hidup atau pemikiran? Semuanya. Banyak faktor yang terjadi, termasuk lingkungan, termasuk kultural juga. Itu juga mempengaruhi itu. Mereka yang ada di luar Tulungagung, mereka setiap hari bisa melihat bagaimana orang struggle. Ketika udah kita nggak usah ngomong jauh-jauh, kota tempat kami dulu ada di Surabaya aja. Mahasiswa yang ada di Surabaya, anak-anak Tulungagung yang ada di Surabaya, mereka setiap hari melihat bagaimana orang kena macet berangkat kerja, bagaimana orang ditolak ngelamar kerja, bagaimana orang dipecat, bagaimana orang hopeless.
Oh, Kemudian betul. Mulai bengi. Nah, kerja lembur bagai kuda. Oke. Yang bahkan kalau gue dulu pernah tuh berangkat kerja itu bareng maling pulang ngantor, Mas. Subuh dia lagi buka. Iya. Subuh saya berangkat. Oke. Terus kalau dapat shift 2 itu pulangnya itu bareng maling berangkat kerja. Nah, itu ya. Jadi pulang saya keluar kantor itu bisa jam 1 jam 2 pagi. Itu ngeri itu di metropolis ya. Iya, Kehidupan di betul metropolis. sekali. Dia pun juga pasti ngalami momen-momen seperti itu. Siapa? Loh, Loh, oke salah. Saya ini dunia metropolis itu digoreng nih. Saya dia pengen mulai subuh keturutan dunia kayak gitu. betul. Justru sekarang yang kayak yang tak rasain juga, saya beberapa bulan yang lalu tuh ngedumelnya gini. Siapa bilang kerja di daerah pulang tenggo jam 4, jam 5? Nggak ada ceritanya. Udah hampir sama sekarang. Apalagi kalau kebetulan yang saya tangani juga urusan sama orang-orang yang beda zona waktu kan. Nah. Ya kita di rumah pun kerja juga sama. Tapi tolong aku siap enggak menjadi negara metropolis itu? Dari sisi struktur kota dan lain sebagainya, kalau saya lihat infrastruktur mungkin menuju. Kita belum bisa ngomong ini sepenuhnya siap. Menuju ke sana mungkin iya. Berproses. Berproses. Tapi kalau sepenuhnya siap, saya rasa masih banyak hal yang harus diperbaiki di sini. Oh, oke. Ya contohnya jalan yang kurang ombol, jalan yang bolong-bolong. Iya. Baik orang tadi Mbak. Itu masih ada. Nggak usah. Jangan itu bolong-bolong ada kecelakaan. Enggak ya, pertanyaan memang jalan naik itu pernah bagus ya? Bapak memangku kebijakan Tulung Agung, tolong Pucalaban diperhatikan, tolong karena saya ini kecewa karena dibilang tidak pernah bagus sama beliaunya ini. Berapa lubang ratusan. Loh, sekarang kan ada kan jalan-jalan yang ini masuk dikit gitu ya udah rusaknya parah gitu kan. Itu fasilitas umumnya seperti itu. Yang gitu mau dibilang metropolis. Isopolis. Lanjut. Baik, apa ini? Ya, Tulung Agung kan bukan kota sangat jauh dianggap kota metropolis. Tapi apakah mungkin kehidupan mahasiswa di Tulung Agung itu hedonis? Oke, menarik ini sebenarnya. Kalau kita ngomong apakah mereka hedon atau tidak, yang saya lihat itu justru mereka itu berusaha makso hedon. Itu yang kebanyakan terjadi. Makso itu. Yes. Karena Ketidakmampuan mereka, kemudian mereka memaksakan diri, entah dengan nabung, entah dengan cara apapun, untuk bisa melaksanakan kehidupan seperti itu. Oh, aku ngerti maksudnya adalah makso nggak casing. Betul. Jadi lebih ke covering aja, nggak yang real hedon. Karena kayak gini loh Mas, kalau kita ngomong anak-anak yang hedon gitu ya. Anak-anak yang hedon dia nggak akan mikir sekali, 2 kali, 3 kali untuk dia bisa pergi kemanapun, dia mau makan dimanapun, jajan dimanapun, beli cemilan, beli apa. Mereka nggak akan mikir 1000 kali untuk sekedar beli. Dan mereka tidak akan menunjukkan bahwa ini loh aku bisa beli ini loh aku nongkrong di sini, ini loh aku begini, aku begitu. No, mereka tidak butuh itu. Mereka beli karena mereka ingin dan mereka butuh. Selesai. Gitu. Itulah yang kemudian ditafsirkan oleh orang sebagai hedon. Nah, yang kebanyak terjadi di sini adalah mereka berusaha mengejar sesuatu brand untuk to be something agar terlihat. Baik dari sisi baju, maupun dari sisi gadget, maupun dari sisi manapun yang lain. Tanpa berpikir panjang. Mereka berpikir panjangnya adalah how to get the money to buy that price. Sesimpel itu kok, akhirnya kan mempengaruhi yang lain. Yes, karena apa? This the power of social media, Pak. Mereka, apa yang kemudian membuat mereka jadi seperti ini? Yang membuat mereka jadi seperti ini adalah tingkat konsumsi sosial media seperti TikTok, Reels, Instagram, Short, YouTube, di mana hampir semuanya menawarkan kehidupan yang seperti itu.
Itu baru di satu sisi itu. Kita belum ngomong di sisi insecure. Banyak dari mereka yang dikit-dikit insecure, aku nggak bisa apa-apa, aduh kamu jahat, aduh dosenku jahat, nggak ngasih tugas yang nggak ada habisnya. Wah itu cerita siapa itu? Kok dosennya jahat ya? Kebetulan kameramen kan masuk. Ada lagi Pak dosen jahat pernah? Lah, padahal kan, Jujur kan? bener, but I appreciate with that. Berarti apa? Berarti gua sukses. Oh iya. Gue sukses untuk apa? Sukses untuk nunjukin ke mereka bahwa this is the real life. Hidup yang beneran itu, kamu struggle, kamu fight, kamu berjuang. Betul. Gini deh, aku sama di bocah nih, nggak mungkin dia ada di posisinya yang kemarin dia bisa masuk ke situ kalau dia nggak struggle. Oke. Aku pun juga, sekarang aku tanya ke anak-anak muda yang mungkin nonton ini, apakah kalian siap untuk ngenter? Oke. Ya, kamu siap nggak? Kamu datang ke suatu tempat, kamu ngelamar kerja, lamaranmu dibuang ke tong sampah depan muka. Oke. That happen, bos. Itu terjadi di saya juga, kayak gitu. Ini waktu belajar itu ya. Kita apa masa lalunya Dewi. Sing waktu solo ini kita ada lucu. Ini Umi ya saya ya. Karena menarik. Dari mana dulu? Menurut info, Papa Ian dan Papa Dimas itu dulu pernah dipersatukan dalam dua organisasi yang seharusnya itu bertengkar ya. Di masa SMA. Moga-moga bisa diceritakan kehidupan Papa Ian dan Papa Dimas di masa lampau. Bapak-bapak dan ibu guru kita, Pak Ngapunten panggil. Nah ini untuk mengedukasi kestabilan kami ini anak-anak gila pada masanya, quote and quote gila. Dengan kita juga kalau sekarang mikir, nah itu gimana ceritanya bisa terjadi kayak begitu ya? Kadang itu masih kayak gitu. Jadi kami pernah ada di satu momen di mana dalam 1 tahun yang sama saya sama dia tuh berada di hubungan yang sangat complicated. Super complicatednya gimana? Di majalah sekolah, dia itu reporter saya pemretnya. Dalam konteks organisasi di sekolah, dia ketua OSIS, saya pemret, otomatis saya tunduk sama dia. Dalam konteks yang lebih tinggi, dia ketua OSIS, saya ketua MPK. Saya harus tunduk sama dia. Pusing nggak? Jadi konflik of interest-nya udah gila-gilaan pada saat itu. Apakah kami nggak pernah berantem soal itu? Hampir tiap hari. Ngelihat dia tuh rasanya, aduh, apalagi sih ini. Tapi keberanteman itu artinya bertukar ide atau beradu ide. Adu argumen, adu ide. Dia misalkan ada pengen apa gitu, gue pengen gini nih. Kok bisa kayak gitu sih? Ininya nanti gimana? Ininya gimana? Karena gini, Chris ini dia visioner. Dia inovatifnya dapat, kreatifnya dapat. Aku detail. Gitu. Dia ngontrol ya. Aku tidak kontrol. Aku gas dong. Siap dong. Memberi carry. Plus minusnya kan harus dipertimbangkan. Aku mempertimbangkan banyak faktor. Oke, jika X maka Y-nya itu ada semua gitu loh. Nah, ketika ada yang nggak dia penuhi, aku yang mencak-mencak. Gitu. Tapi langkah baiknya memang berantem di depan. Benar. Daripada enak sih. Duduk yang gurih. Betul. Balik nih mahasiswa, kira-kira mahasiswa saya ngono ora? Enggak. Tapi jawab jujur dia spontan jujur, Bos. Padahal sehedonis itu. Iya kan mereka hedonis karena hedonis cover. Sekarang logikanya gini loh Mas, kalau misalkan dia nggak cover ya, nggak mungkin dia lari ke toko thrifting. Artinya isinya kosong. Yes. Terus, kalau misalkan dia benar-benar hedon, thrifting itu apa? Asalnya dari mana thrifting? Dari luar negeri kan? Kenapa orang di luar kayak di Amerika, di Eropa mereka ngejual barangnya lagi? Karena prinsipnya satu, gue beli barang branded, gue bisa pakai ini 5 tahun. Harga satu barang branded 1 juta dikurangi 5 tahun, per tahun saya cuma keluar 200.000. 200.000 bagi 12 sudah berapa? Bagi 30 hari per bulannya sudah berapa? Ketika saya pakai itu baru 1 tahun dan kondisinya masih bagus,
misal saya beli sekitar $60 atau misalkan saya beli taruhlah $100, $200, ketika ini bisa saya jual dan ini bisa menghasilkan $20 buat saya, ya gue untung dong tetap. Biaya sewa Dan selama lain-lain, ini. iya. Nah, sedangkan di sini itu dilulukan sebagai barang luar biasa. Branded. Hanya gara-gara brandnya doang. Padahal kalau kita mau benar-benar ngecek kualitasnya seperti apa. Oh. Entar habis ini gue yang dihujat sama anak-anak drift. Nah, Kayaknya nggak cinta trip. Tapi dimanapun juga itu fakta gitu loh. Tapi Ya, orang tahu hujat tuh. Soalnya Nah. gini, dulu waktu kita di kota Mm-mm. di Surabaya, ada yang namanya itu TP Pagi bos. Aku pecinta drifting orang saya tiket Dari dulu. TP Pagi. Jadi kita itu bersedia datang subuh hanya untuk nunggu wong bunyi bal loh. Terus no. Terus untuk barang. Ah. Wah, semuanya nggak apa ya tak Drifting. primer ya, bracelet, diki dan lain-lain, gap dan lain-lain. Juga sembarang yo 10 loh, pinter Pak, 100.000. Bayar. Yes. Itu kita ngomong karena itu apa ya? Gaya belanja kita ya. Haha. Sebenarnya waktu itu Cuman- orang hedon, waktu itu aslinya kene hebat. Karena Betul. ini Nah, titik waktu karena itu. kan motifnya beda, Pak. nah, makso. Beda. Ah. Ini ceritanya nih. Ya. Jadi waktu kan kini karena sangune titik, tukune sing merek tapi murah, gitu kan. Karena gaya ini awet. Satu itu. Awalnya ngono. Ha-ha. Terus seiring perkembangannya waktu selang 1 atau 2 tahun perkembangan itu, ketika semua sudah tahu bahwa barang itu adalah branded menjadi gaya hidup, aku datang bawa 100.000 sing kudune entuk 10, malah entuk 4. Jadi waktu itu penjualnya ngomong ini dikis deh, ini gap deh, wis ngono ndak kena. Iya. Ndak kena dinyang. Betul. Bakule pun wis ngerti. Yes. Artinya ketika budget menipis terus dia harus beli thrifting itu bisa dikatakan maksud atau inovasi. Gini, kita lihat dulu konteksnya. Ketika konteks kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan sejenisnya, kenapa kita membutuhkan itu? Kita membutuhkan itu sebagai aktualisasi diri juga. Yang kedua, kalaupun kita di early career, nggak ada namanya orang di early career itu punya duit. Yang ada orang di early career pasti kere. Gitu. Itu juga terjadi. Gaji UMR. Kan otomatis. Tapi kita punya tuntutan, Iya. tuntutan untuk tampil, Brand untuk image, muncul, ya. untuk brand image dan sebagainya. Jadi ketika kita bisa melakukan itu, kenapa tidak? Nah, yang jadi persoalan berikutnya adalah di sini tuntutan itu ada nggak? Kan nggak ada yang seperti itu, Mas. Nggak ada yang kayak kita Harus pakai brand ini. brand yang kamu pakai akan membawamu pada kesempatan untuk bisa dapat kontrak sebanyak sekian puluh juta. Ada nggak di sini kan? Oke. Oh, aku kali-kalian lagi. Aku kali-kalian lagi. Aku bisa itu ya, kan bisa itu pengguna Android, aku pakai Android. Mati urip di Android. Mari mulai ada suatu momen saya dengan atasan saya dengan saya meeting dengan direktur atau salah satu perbankan ternama begitu. Ketika nego itu semua pada ngeletani aku kowe lho nang meja gini. Oke. Sing handphone Android aku tok. Nek kok iki aku iseng yo. Jangkrik oke lho. Lah, sesuai iki aku kan awalnya sebenarnya kalau ini bukan berarti saya tidak mau beli ya. Karena itu kan wong sing enggak Buat apa sih? dan waktu itu akhirnya gini, aku sadar bahwa personal branding itu penting. Yes. Ngono kan? Akhirnya gini, coba sesuk aku tak tuku Apple Pro. Ngono. Aku akhirnya beli, walaupun dengan cara aku lah. Cara aku berarti kan seperti menggunakan cicilan dan lain-lain. Tapi sepenting itu bareng. Oke. Dan ternyata Apple Pro itu bukan hanya style, tapi fungsinya itu luar biasa. Yes. Dipakai buka 5-10 aplikasi kan nggak nge-lag. Nah, berarti aku naik paling ini. Wong-wong neng level itu kan butuh moving apa kerjanya coba toh. Nah, itu kan berdasarkan kebutuhan. Betul. Nah, dari kebutuhan. tapi kalau dia hanya berdasarkan itu tadi, cover. Ya, Percuma. Handphonemu Apple Pro, metode game TikTok. Apakah bisa? Itu namanya lebih pintar handphonenya. Ya, Ketika di posisi early apa itu? Early earning. Apakah bisa mengubah pendapatan ketika HP itu
serta-merta langsung Karena ganti. gini, ada banyak sekali faktor, misal di pekerjaan-pekerjaan kita gitu ya, pekerjaan kita yang membutuhkan kita ketemu sama orang, otomatis bagaimana kita bisa firm di depan orang, itu yang kemudian jadi faktor penyebab utama, dan itulah yang kemudian juga menjadi motivasi. Jadi sebenarnya ketika kita melihat, mungkin di media sosial ada banyak banget konten-konten yang dia ngomong ini tuh akan apa ya, cuman bagusnya doang dari sisi casing atau dari sisi apapun itu, tentang kita pakai ini pakai itu kita akan terlihat kayanya, terlihat ini terlihat itu, cuman gitu doang. Tapi media sosial mereka tidak nunjukin motif di balik itu tuh apa sih sebenarnya, orang pakai itu tuh apa sih sebenarnya, orang beli brand tersebut tuh apa sebenarnya. Ketika kita kayak brand Apple yang tadi dicontohin sama Chris, misalkan brand Apple itu memang dia fungsionalitasnya gila, dan dia punya satu ekosistem yang dia memang luar biasa, dan memang itu dikhususkan bagi mereka yang satu mobile. Kemudian load kerjanya gila-gilaan, butuh transfer data, transfer informasi, transfer file secara seamless dengan sangat cepat kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak kerjanya belum sampai di level itu, ya buat apa? Gitu. Nah, ada sebuah hal bijak yang harus jadi rem buat kita sendiri. Gitu, Mas. Itu kan artinya dari kacamata mana? Kacamata teknologi, kebutuhan, atau hanya sekedar hedon? Ini sebenarnya materinya itu bukan antara hedonis sama akademis, bos. Antara hedonis apa personal branding, itu lebih menarik. Beda-beda tipis ini. Karena gini, ketika kita ngomongin konteks hedon, dia bisa masuk kemana-mana. Begitu. Jadi, tak sederhanakan bahasa hedon versi Tulungagung, engkres. Ini kan tak bersibuk. Aku ketemu aku kan ayo Rono, budak sih aku. Yang penting engkres dhisik ya. Rono urusan buri. Bongko ninggal KTP apa piye? Kalau ditarik ke dunia akademik, misalkan hedon versi akademik, kebetulan saya pun juga pernah ada di satu tempat. Tunggu deh, kalau diinget-inget perasaan kampus gua hedon semua ya. Kampus hedon, kampus yo hedon. Orang sate kok aku bayar SPP piro? 700.000. Serius tak semester. Serius lah. Makanya ojo pakai hemat loh. Ora, justru gaya hidupku ini luwih glamor waktu aku kuliah daripada aku pas kerja. Bukan. Zaman samono awakmu samono. Kene SMPTN bos. Bapak Ian pansos. Wes balik lagi. Aku krungu isu. Krungu isu. Iki ngomongan aja. Iki penasaran aja apa ya lagu ya. Ya. Karena oke-okean. Wong wae dhewe untuk mengejar gaya hidup sing ngono sampai over hidup. Aku belum lihat risetnya. Apakah itu benar atau tidak? Tapi sesuai dari kacamata Papa Dimas. Gue juga nggak tahu itu banyakan di mana. Neng apa top lu? Nggak sih joget-joget ini gimana? Om udah pergi om, katanya mau iPhone. Ya udah lanjutin om. Abang mesum. Memang mesum. Memang kaget. Memang mesum. Sebenarnya saya tertarik pada teknologi, yaitu perkembangan sosial media itu yang kayaknya mempengaruhi hedon. Benar nggak sih? Betul, bisa jadi seperti itu ketika yang bersangkutan tidak siap dan tidak paham dengan literasi digital. Pengaruhnya kuat banget. Sangat super. Apalagi kalau kita ngelihat datanya Abji ya, data Abji dia ada lompatan, kalau saya bilang lompatan pengguna internet atau lompatan penetrasi internet dari 2019 ke 2020, 2020 ke 2021, di mana lompatannya ini bisa 3 kali lipat. Biasanya pertumbuhan tahunan itu nggak lebih dari 5%. Ini pertumbuhan tahunan selama pandemi aja itu 15%, Pak. Itu kemudian membuat seluruh Indonesia penetrasi internetnya ada sekitar ada di sekitar kisaran angka 73,1% dari total populasi. Kemudian
Hah? Bagus. Iya benar, tapi akhirnya banyak di antara mereka yang 15% lompatan ini mayoritas didominasi oleh mereka yang tidak siap untuk menghadapi perubahan teknologi. Beda kayak kita di Surabaya, kita dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas internet, fasilitas lain-lain, di mana kita pun saling kontrol di situ. Nah, Ora, maksudnya bagus itu ngene, aku bagusnya nggak terusane. Bagus untuk para pembisnis pemula buat pasang wifi masuk gitu. Dia ngomong pebisnis pemula, otak gua traveling. Apa bisnis pemula bidang apa? Kalau ngomong sama dia udah bukan startup arahnya. Ternyata nggak pasang wifi, bos. Yang lain. Lebih dari wifi, lebih nyambung dari statement yang tadi. Ya. Dulu sih kopinya. Mau lanjut? Oke. Terus itu dong. Pertanyaanku koyoke mbuh. Mana Ini. nyusun pertanyaan itu kok kayaknya berkembang lebar. Tapi ngomong-ngomong ketika ngobrol sama Pak mahasiswa ini. Oke. Anak produksi kagui. Produk sekuler. Enggak, saya bukan di Chicago, ayo. Oh, Saya nanti enggak, aku nanti bisa diusir, disuruh pulang, enggak boleh masuk ke sana. Enggak, saya di Arizona. Kemarin Oh, sempat studi di sana, di Arizona State. Ya. Mau pilih Papa Biden. Iya betul. Tempatnya Papa Biden gitu. Paling Biden. I thanks to Joe Biden yang sudah mengizinkan orang buat masuk ke sana setelah pandemi karena saya harus menunggu lama untuk bisa masuk ke US gitu. Iya, makanya jangan kaget ya kalau saya Western banget. Bukan Western sih sekuler. Seto. Neolib. Bisa ngomong seperti Wora. Orang lali lho, seperti itu apa Pak ya? Terus Amerika tenang berarti. Nah, aku pengen lihat speak up-nya orang-orang Western. Ya. Ngomong-ngomong tentang kehidupan hedonis. Oke. Gini, kalau kita ngomong soal kehidupan hedon mahasiswa itu sebenarnya lebih kalau dari pengalaman saya pernah ada di satu lingkungan kehidupan kampus yang sangat seperti itu. Karena bisa track record dari kampus-kampus saya bisa dilihat semuanya bisa seperti itu. Kebanyakan mereka terjadi atau gaya-gaya hidup itu terjadi yang menurut orang adalah hedon itu tidak dianggap hedon oleh pelaku. Mereka, karena apa dasarnya mereka punya duit Pak. Iya. Gue B aja. Iya gue B aja ya memang ini standar gua. Kalau lu menganggap ini hedon berarti ya lu nggak bisa masuk ke standar gua. Karena adanya disparitas itu tadi. Yes. Gitu. Kalau akhirnya lu kamu pengen mengalami kehidupan ini dan kamu memaksakan diri ya mohon maaf. Iya, itu bodohnya kamu aja. Kamu mau menggapai sesuatu yang kamu memang tidak punya. Istimewa. Gitu. Padahal sebenarnya pelaku hedon itu juga sebenarnya mirip sampai di pelaku sederhana. Oh betul. Oh gitu? Iya, benar. Karena apa? Kayak di case waktu saya dan teman-teman saya, kami ada berbagai kesempatan untuk baksos misalkan. Kami sangat menikmati momen ada di desa, momen ada bercengkrama dengan orang, menjadi manusia, itu kami menikmati momen itu. Aku pernah cerita ke dia. Itu nggak hanya sekedar untuk pansos? Oh no, tidak. Aku pernah cerita sama dia yang aktivitas sosialku itu. Dan Merapi, dia termasuk orang pertama setelah lulusan Merapi itu yang ngomong. Oke. Dari pengalamannya Bu. Dan memang pada saat itu kelihatan banget mereka yang dia benar-benar doing something by the heart dan yang tidak. Mereka yang melakukan sesuatu dari hati, mereka tidak akan mencari itu semua. Tapi mereka yang melakukan sesuatu itu hanya untuk sebuah pengakuan, ya mereka sebenarnya tidak punya apa-apa. Karena mereka masih butuh pengakuan dari orang lain dengan aktivitas-aktivitasnya, menunjukkan diri, menunjukkan branding, pembentukan citra yang luar biasa, kayak gitu. Nah, kalau kita balikin lagi ke hedonisme, ke orang-orang yang memang pada dasarnya dia punya resource itu, mereka nggak akan menganggap itu sebagai sebuah hedonisme.
Karena capaian. Yes, dan juga self reward. Oke. Gitu. Self reward untuk apa ya? Gila aja gue udah kerja dari jam sekian sampai jam sekian ya. Wajar dong kalau gue nikmatin. Oke. Apa urusannya gue duit juga nggak minta lu? Oke. Gitu. Gua diajar. Yes. Berarti kesimpulannya adalah, siapa yang bisa memaknai bahwa ini hedon atau tidak? Ya diri kita sendiri dan cocotin tonggo. Oke, kata-kata terakhir, monggo. Karena terakhir menutup. Apa? Aku siapa dulu deh? Anda dulu untuk Anda melontarkan pertanyaan. Kayaknya memang harus dipancing pertanyaannya ya. Jadi hedon, makso, dan lain-lain itu sebenarnya terjadi di saya. Saya itu dari dulu adalah orang yang makso untuk masuk ke kehidupan hedon. Pengakuan ini. Awakmu makso ya. Aku dipaksa. Nah, aku makso ini dipaksa. Tapi sebelum mungkin aku dipaksa mungkin ya. Aku dipaksa dengan keadaan mungkin ya. Awakmu makso dhisik, Pak. Oh iya benar. Makso dhisik baru dipaksa. Iya betul. Gitu. Aku langsung dipaksa posisinya. Jadi saya itu adalah orang yang memaksakan diri untuk Hedon. dalam dunia hedon. Terus kemudian dipaksa. Orang nggak mau dipaksa, ya mau. Tapi Enggak, ini harus Diluruskan, diluruskan. dilurusin. Ya. Harus dilurusin. Ya, kalau dalam konteksnya dia memaksakan diri itu karena memang untuk berbagai hal kebutuhan. Oke, personal branding. Dipaksanya itu karena memang memenuhi tuntutan. Kayak seperti itu. Tuntutan apa? Tuntutan karir, tuntutan profesi, dan semuanya. Itu adalah implikasi melekat. Gitu. Kalau orang Jawa lihat ininya kan 4 papan. Nah, betul. 4 papan seperti itu. saya ini bahasa Jawa. Didik. Maaf ya Pak, Bu. Oke, langsung Pak Dimas. Oke. Ya. Aku melanjutin yang tadi. Kenapa dipaksa? Karena gini, kehidupan profesiku adalah kehidupan profesi di depan layar. Itu ada banyak sekali tuntutan. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh mereka yang mencoba untuk eksis di media sosial sekarang. Zaman kami dulu tuntutannya adalah kamu nggak boleh sombong, kamu harus welcome ke orang, kamu benar-benar harus cheerful, kamu nggak boleh nunjukin hal-hal yang membuat orang tahu apa yang kamu rasakan karena kamu ada untuk orang. Oke. Seperti itu. Itu adalah satu doktrin yang diberikan ke mereka yang ada di layar kaca, ada di TV, di semua tingkatan pada saat masaku. Masa-masa awal saya ada di situ. Nah, implikasi dari itu apa? Kami menyebutnya sebagai tanggung jawab sosial atau CSR-nya profesi kita. Atau di beberapa teman menyebut itu sebagai etika profesi. Contohnya seperti apa? Kita dilihat orang, nggak mungkin dong kita nginep di tempat yang biasa-biasa aja. Kita dilihat orang nih, kita nggak mungkin dong akan seperti ini. It's not about the kesederhanaan, tidak. Tapi bagaimana sebuah personal branding, sebuah pengaruh influence itu akan bisa membuat kita dianggap layak untuk masuk ke satu kelas sosial tertentu. Karena jangan sampai nih kita ketemu narasumber siapa, kita ketemu klien siapa, diajak ngomong soal apa, kita nggak ngerti. Itu definisi dari dipaksa yang dari versi saya tadi, gitu. Kalau tadi aku ngomong dia apa? Aku makso dhisik baru. Heeh. Oleh aku gak ono fase makso nih, Pak. Karena dia sudah itu dari dulu. Tapi sebenarnya yang paling menarik adalah hedonisme di mahasiswa sih oke-oke saja ketika dia punya uang. Tapi hedonisme bagi pejabat karena penikmat uang rakyat itulah yang paling menarik. Ini ketane Memperpanjang ini kan. Enggak, tapi kita tutup saja. Episode kedua di Kayaknya ini harus mikir ini ya. Aku kan paling ini kan repot kok episode kedua kita bahas sing koyo ngono. Karena salah satu instansi sudah sudah dibuat peraturan oleh atasannya bahwa tidak boleh berbuat hedon. Tunggu dulu. Hedon untuk pejabat, hedonnya sampai seberapa sih? Emang berapa banyak? Pakai jam Rolex. Rolex mah biasa.
di depan wakil rakyat apa di depan rakyatnya yang kelaparan, Bos. Tunggu, dia kalau kemana-mana naik apa? Berapa? Dia udah pernah naik first class-nya Garuda atau first class-nya Emirates enggak? Pejabat ngaku hedon, naik first class aja masih in loh gue di first class. Halo. Lah iya ya. Casing. Tapi tidak usah bahas itu. Ini nanti panjang lagi urusan. Oke, silakan bikin closing Bapak-bapak. Closing karena tadi buka mereka berdua, penutupan mereka berdua saja. Oke, para bapak. Kehidupan hedon kayaknya tidak akan cukup di mahasiswa. Karena setelah mahasiswa naik lagi ke pejabat. Aku paling Series ini ya ceritanya. tapi yang jelas kehidupan dunia ini sementara, hanya mampir minum. Jadi syaratnya adalah minumlah segala minuman yang ada. Jadi minimal ketika Anda berangkat ke sana sudah merasakan Minuman. Bicara ngomongin soal hedonisme untuk mahasiswa, bergayalah sesuai dengan isi dompet dan tidak perlu memaksa. Oke. Karena yang terpenting adalah bukan bagaimana kamu terlihat to be something atau memiliki sesuatu dalam konteks fisik dan juga barang, tapi yang paling penting adalah isi kepala, jiwa, empati, dan semangat juang. Percuma lu punya barang-barang branded tapi otakmu kerdil, pemikiranmu nggak maju, kamu tidak bisa menginfluence dan memberikan efek positif pada orang, dan kamu nggak bisa inovatif. Percuma kamu disekolahin tinggi-tinggi, dan percuma kamu masuk kampus negeri di mana kampus itu masih menggunakan duit negara. Mending itu dikasih ke anak-anak yang memang punya kemauan dan juga isi kepala, vision yang jelas untuk bangsa ini dan juga untuk masyarakat di tempat kita berada. WOW. Agak bener ngomong gua. itu tadi nasihat Pak dosen sama muridnya. Dengarkan ya kameramen. Oke, seperti itu podcast dulu Papa. Kalau diterusin tambah hedon. Oke, kita akan ketemu lagi di acara selanjutnya, mungkin hedon series ya. Seperti biasa, ciao.